Kira-kira kalian pilih yang mana? Dikagetin sama pembunuh atau dikagetin sama hantu yang bisa mengancam nyawa kalian? Hai teman-teman, apa kabar? Masih sehat? Masih baik-baik aja? Balik lagi sama Venda di sini, dan di video kali ini aku bakalan ngebawain 2 buku horor yang aku beli karena pengen aja gitu. Nggak ada alasan yang pasti gitu. Aku lihat di timeline Instagram terus kayaknya bagus, ya udah aku beli dan aku baca dan ternyata bagus. Yap, bukunya adalah Asrama dan juga Bayangan Clarissa. 2 novel horor dari Malaysia. Bukunya udah terbit lama di Indonesia dan aku nyesel baru baca sekarang. Seperti biasa aku bakalan langsung nge-review 2 buku ini secara bersamaan, tapi kayaknya aku bakalan nge-review yang Asrama dulu aja kali ya, baru yang Bayangan Clarissa. Novel Asrama ini tuh bercerita tentang sebuah asrama yang dikata angker gitu. Sampai akhirnya datang murid baru bernama Dahlia, dan di dalam kamar dia punya 3 orang teman. Dan selama dia menempati kamarnya di asrama, dia tuh selalu merasakan hal-hal ganjil, hal-hal aneh yang enggak bisa dijelasin sama logika atau akal sehat gitu. Apalagi setelah dia itu main spin the coin, sebangsa jelangkung gitu. Dan setelah itu dia tuh merasa kalau teman-temannya itu seperti menyembunyikan rahasia gitu. Nggak cuma temannya, asrama tempat dia tinggal tuh kayaknya juga menyembunyikan sebuah rahasia yang selalu dicoba untuk ditutup-tutupi gitu. Pendapatku tentang buku ini tuh dari awal tuh nggak kerasa gitu kalau buku ini tuh sebenarnya punya genre horor. Bahkan aku meragukan nih kalau buku ini tuh punya genre horor. Soalnya tuh nggak ada tegang-tegangnya, nggak ada menakutkan sama sekali, nggak ada penampakan, dan nggak ada apapun yang berindikasikan ke horor. Tapi semakin bertambah babnya, ketegangannya itu bakalan ditambah dan intensi penampakan serta kehororannya itu bertambah yang buat aku semakin merinding dan merinding. Dan buku ini tuh tipe buku yang menceritakan karakternya sangat-sangat detail, menceritakan suasana di sekitarnya dengan sangat detail. Jadi vibes horornya itulah yang sangat terasa. Terus narasinya itu pakai narasi orang ketiga dari sudut pandang Dahlia, dimana di sini itu diceritain dari Dahlia yang pengen pindah sekolah sampai ke Dahlia yang merasakan hal-hal ganjil di sekitarnya gitu. Itu tuh bener-bener kerasa banget. Dan jangan lupakan di beberapa bagian itu tuh sempet diselipi dengan narasi entah siapa yang aku ingat banget, dia tuh ngomong kayak gini, apakah dia bisa menolong kita? Kita tunggu saja, dia pasti bisa menolong kita. Aku nggak tahu siapa yang ngomong itu, tapi itu sukses bikin aku merinding dan juga bikin makin penasaran sama buku ini. Hasil buku ini aku selesaiin hanya dalam waktu sekali duduk. Kak, cara Dahlia nekat gitu. Mulai dari di awal diceritain kalau dia pindah sekolah dari salah satu sekolahan elit, terus dia pindah ke sekolah biasa aja dan memutuskan untuk asrama. Itu udah nunjukin seberapa nekat Dahlia kalau udah punya keinginan gitu. Dan biasanya sifat-sifat ini ada kalau di novel horor adalah sumber dari sebuah masalah. Terus rahasia yang seolah-olah disembunyiin di setiap sudut asramanya, kayak ada penampakan di kamar mandi, orang lagi nyuci, terus ada desas-desus penampakan kepala dan lain sebagainya, tuh yang bikin aku sempet berasumsi-asumsi liar soal buku ini. Bahkan sebelum aku baca novel ini sampai akhir, aku tuh sempat berteori kayak gini. Novel ini tuh kayaknya berceritakan tentang hantu yang enggak sadar kalau dirinya udah jadi hantu. Untuk plot twist tentu aja ada, dan menurutku plot twistnya itu ada double plot twist yang ngebuat aku sempat kayak, loh, kok bisa? Subhanallah. Untuk rating buku ini aku kasih rating 4,2. Oke, kita langsung next ya ke buku kedua, yaitu Bayangan Clarissa. Bayangan Clarissa, sebenarnya sinopsis Bayangan Clarissa ini tuh simple gitu, dimana bercerita tentang sebuah email berantai yang nyisain kalau ada seorang anak nih bernama Clarissa yang ngebunuh 2 orang tuanya. Terus dia itu dibawa ke RSJ, dan di RSJ itu dia membunuh seluruh staf rumah sakit. Dan kalau kalian gak percaya sama email ini dan gak nyebarin email ini, kalian bakalan mati gitu. Baca novel ini tuh aku jadi inget zaman bahla, waktu belum ada WhatsApp, waktu belum ada BBM, dimana SMS adalah masih menjadi primadona utama kita dalam berkomunikasi dengan teman. Sering banget tuh dapet kan SMS kayak perempuan berbaju merah bla 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 yang meninggal bla bla bla, sebarkan ini ke 8 teman kamu, atau kalian
atau dia akan datang untuk menerormu. Aku sering banget dulu dapat SMS gitu dari teman-teman aku gitu. Dan novel ini yang punya premis kayak gitu, punya dasaran kayak gitu tuh bikin aku nostalgia gitu. Aku bakalan masuk langsung aja ya ke reviewnya. Novel ini tuh punya reputasi novel horor gitu di kalangan pembaca Indonesia gitu. Bahkan beberapa Instagram dan juga booktuber, salah satunya Kak Fatia tuh ngomong kalau novel ini tuh novel horor gitu. Dan ya, aku akui novel ini emang novel horor, tapi aku lebih ngerasa kalau novel ini tuh psychological thriller. Soalnya aku tuh dari awal sampai akhir tuh disuguhi dengan sadisme dan pemikiran-pemikiran sakit setiap karakternya. Dimana karakternya di sini diceritain kalau si bapaknya Clarissa adalah seorang gembong narkoba dan ibunya adalah mantan anggota geng narkoba yang bahkan bisa ngebunuh orang dengan sangat-sangat gampang. Terus novel ini juga dilengkapi dengan narasi dari sudut pandang orang ketiga yang nyeritain kisah hidupnya Clarissa gitu dengan alur maju mundur cantik gitu awalnya. Dimana di awal itu diceritain dari tahun 2014 ada serangkaian orang yang nerima email terbunuh oleh anak cewek dengan bibir sobek dan juga pisau tajam di tangannya. Itu di situ tuh vibes horornya kerasa banget karena alurnya yang maju mundur cantik dari tahun 2014 ke tahun 2004. Aku merasa buku ini tuh puzzling banget gitu. Ada banyak banget hal yang harus aku terka-terka dan yang harus aku tebak. Sebenarnya ini tuh mengarah kemana buku ini. Dan aku sempat pengen nyerah karena capek banget gitu bertanya-tanya soal buku ini. Tapi alhamdulillahnya, waktu sampai bab 19, seluruh keseruan dari buku ini tuh dimulai. Bahkan hal-hal yang aku pertanyakan tadi tuh mulai dijawab perlahan-lahan. Dan oke, aku nggak jadi nyerah dan aku selesaiin buku ini secepatnya. Bahkan sepanjang ceritaku aku sempat bilang, hah? Oh? Hah? Aku sempat kayak bikin ekspresi yang bener-bener, karena sejujurnya seluruh cerita novelnya tuh bener-bener mengejutkan. Dan sisi gilanya dari semua karakternya tuh semakin terasa karena kita udah masuk ke setiap babnya yang ada di buku ini yang buatku terkejut. Ternyata buku ini tuh masih punya plot twist yang lebih mengejutkan gitu di akhir. Dan sampai bikin aku tuh begitu tutup buku kayak gini, aku tuh langsung kayak speechless dan bentar, tadi yang aku baca itu apa sih? Horor? Psychological thriller? Mystery thriller? Atau apa? Sungguh sangat tidak terduga gitu. Nah, buku ini aku kasih rating 4,2. Dua buku ini udah lama banget diterjemahin ke Indonesia. Dan kalau kalian penasaran sama ceritanya, aku juga bakalan kasih link buat kalian bisa beli buku ini di description box ya. Oke, sampai sini aja reviewnya. Kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, dan klik lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa kasih aku rekomendasi novel horor favorit kalian di kolom komentar. Ya, kita ketemu di video yang lainnya. See you next video guys. Bye-bye.